Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tuntut DPRD bentuk pansus banjir bandang, puluhan warga berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Jayapura. Dipengaruhi minuman keras, 2 pemabuk rusak kaca pos polisi angkasa di kota Jayapura. Jumlah kasus COVID-19 terus melonjak. Satgas COVID-19 Merauke pertimbangkan lockdown. Puluhan warga Kamis kemarin mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura, meminta DPRD membentuk pansus kemanusiaan banjir bandang Sentani. Pengunjuk rasa mengatakan pansus kemanusiaan ini penting untuk mengusut bantuan banjir bandang 2019 lalu. Aliran dana sejak 16 Maret dari setiap daerah sebagai lembaga yang membawa bantuan segala macam sampai dengan BPM Pusat memberikan bantuan tanggal 3 September 2020 berjumlah 275 miliar lebih. Hingga saat ini tetap. Ketiga, Ketua DPR dan Ketua fraksi serta komisi dengan segera melaksanakan rekomendasi LHP BPK Provinsi Papua yang menemukan 53 miliar yang diperuntukkan ke OPD dan lain sebagainya. Segera bentuk pansus. Dana banjir bandang itu dikelola Pemda dan pengunjuk rasa menduga dana itu telah disalahgunakan. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Clemens Hamo mengatakan DPRD berjanji akan menjadwalkan pembentukan pansus banjir bandang Sentani dalam waktu dekat. Aku mendatang sampaikan. Tetapi ada peraturan juga, ada mekanisme dalam lembaga ini. Di desa kita mau bentuk, nggak bisa, kita terus bentuk. Karena ini kita sudah jadwalkan untuk kita lakukan persidangan paripurna LKPD. Ini selesai, setelah itu kita jadwalkan. Kita jadwalkan untuk kita bentuk pansus. Bentuk pansus itu bukan karena desakan segala macam kita bentuk, enggak. Tapi di DPR ada mekanisme. Jadi mereka itu nanti diparipurnakan, disepakati oleh seluruh anggota DPR dan fraksi. Kalau memang didesak pansus LHP, kalau terjadi pansus lain, memang itu mekanisme. Tidak bisa disalahkan lembaga. Para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka mengancam akan kembali pekan depan jika tuntutan mereka tidak dilaksanakan. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Polsek Jayapura Utara meringkus 5 perusak pos polisi angkasa di kota Jayapura Kamis kemarin. Dari 5 pelaku, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka, sementara 3 lainnya hanya sebagai saksi. Kedua pelaku mengaku merusak pos polisi karena mabuk. Motif para pelaku sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, memang mereka karena dipengaruhi dengan minuman keras, sehingga dari awal tadi melakukan pengerusakan lampu-lampu itu sampai merembet langsung secara spontan melakukan pengerusakan ke pos angkasa, jadi tidak ada motif atau dendam lain. Karena mereka memang warga di sekitar pos tersebut, jadi memang di latar belakang karena faktor miras tadi, kami miras tadi sehingga melakukan pengerusakan ke pos ini. Pos angkasa dirusak saat tak ada polisi yang bertugas. Akibat perusakan tersebut, kaca pos polisi pecah. Kedua tersangka dijerat pidana dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Untuk memastikan seluruh tahanan di Indonesia mendapat perlakuan baik, Komisi Hak Asasi Manusia Kamis kemarin mengunjungi Polresta Jayapura Kota. Komnas HAM ingin memastikan tidak ada penyiksaan atau perlakuan tidak berperi kemanusiaan terhadap para tahanan.
Komnas HAM menilai ruang tahanan di Mapolresta Jayapura sudah tidak layak alias melebihi kapasitas akibat banyak tahanan titipan dari kejaksaan maupun lembaga permasyarakatan. Jadi kami itu tim untuk pencegahan penyiksaan terdiri dari 5 lembaga: Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan LPSK. Dan kami kesini dalam rangka melakukan asesmen apakah ada potensi-potensi penyiksaan di dalam proses penahanan dan dalam penahanan. Tapi bahwa yang kami temukan ada beberapa hal yang sifatnya administratif sebetulnya, seperti titipan-titipan dari jaksa yang belum berproses, belum ada vonis, dan tertangguhkan selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Utama jadi banyaknya tahanan di dalam ruang-ruang ini, dan itu menjadi masalah yang masalah kesehatan, masalah kekurangan makanan, dan ini harus diselesaikan dengan cara koordinasi antar lembaga, dan kami akan menyampaikan ini ke pusat. Tahanan-tahanan yang ada di rutan Polres Kota Jayapura, tentang kelayakan tahanan, tentang kondisi tahanan, hak-hak mereka dan sebagainya, mereka sudah lihat secara real ya, baik itu daya tampung maupun jumlahnya ada berapa, termasuk tahanan-tahanan perempuan. Itu mereka sudah lihat, dan kami berusaha memberikan fasilitas yang terbuka ya. Mereka langsung melakukan audiensi ataupun tanya jawab kepada hampir seluruh tahanan. Mereka tampung keluhan maupun keinginan-keinginan mereka. Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan untuk memperbaiki kondisi tahanan di Mapolresta Jayapura agar para tahanan dapat hidup layak dan hak-haknya terpenuhi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua mengambil alih kasus pemasok senjata api ke kelompok bersenjata teroris Papua. Polisi saat ini masih terus menyelidiki tersangka. Keterangan Ratius sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kini polisi masih mencari alat bukti lain untuk menjerat siapa pelaku atau dalang di balik Ratius Murib. Dalam hal penyidikannya tentunya kita pertama akan fokus terhadap tersangka yang sudah diamankan, karena sekarang ini tersangka itu diamankan di Polres Puncak Jaya. Nah, kemudian dalam konteks pengembangannya tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan. Kalaupun mungkin rekan-rekan wartawan sudah menerima berita yang beredaran di luar, itu tentunya masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga harapannya kami juga minta doanya rekan-rekan supaya kami tetap bisa bekerja secara profesional dan juga dapat melaksanakan penyidikan dengan baik. Terkait Ketua DPR yang membantah bahwa dia tidak pernah melakukan transaksi maupun kenal terhadap tersangka. Itu tentunya saya tadi sampaikan, kita masih dalam tahap penyelidikan ya. Artinya karena di dalam konteks penyidikan, keterangan tersangka itu hanya satu alat bukti. Tentu kita harus mencari bukti-bukti lain seperti itu. Nah, artinya kami masih dalam proses penyelidikan. Mudah-mudahan ke depan ada hal-hal lain yang bisa kita temukan. Apakah itu mengarah kepada yang disampaikan atau yang sudah beredar di masyarakat atau di media, ataukah seperti apa? Nah, waktu nanti akan menjawab. Saat ini polisi masih fokus mengungkap jaringan pemasok senjata api untuk kelompok teroris Papua, khususnya pelaku yang menyokong dana. Polisi juga akan menyelidiki dugaan keterlibatan Pemda Puncak dan Ketua DPRD Tolikara yang disebut tersangka sebagai orang yang memasok dana. Ratius Murib ditangkap 15 Juni lalu saat transit di Bandara Mulia Puncak Jaya. Ia berencana bertolak ke Mimika. Ratius menjadi saksi kunci untuk mengungkap jaringan pemasok senjata api ke teroris Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di tengah pandemi saat ini, ternyata tidak sedikit orang yang masih mencari keuntungan secara tidak wajar dan ilegal. Seorang pengusaha di Kota Jayapura ditetapkan tersangka karena menjual cairan disinfektan palsu.
Cairan tersebut diperjualbelikan tanpa uji klinis. Untuk meraup untung, pelaku ternyata mencampurnya dengan bahan-bahan yang banyak dijual di pusat perbelanjaan. Pemalsuan cairan disinfektan ini terungkap dari pengembangan kasus penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Mambramo Raya. Disinfektan palsu, kita sudah melakukan penetapan tersangka, sudah melakukan gelar di dalam penetapan tersangka, yang kemudian bahwa itu kan rangkaian daripada penyalahgunaan dana COVID di Mambramo Raya. Artinya sudah jelas untuk penggunaan salah satunya penggunaan dana COVID, penyalahgunaan dana COVID itu yaitu tadi pembelian disinfektan yang tidak legal. Apakah itu palsu itu nanti di sidang pengadilan. Tetapi ini kasusnya sudah masuk ke ranah penyidikan dan sudah kita lakukan penetapan tersangka. Pelaku mengaku meracik sendiri cairan disinfektan dengan campuran cairan pembersih lantai dan pemutih pakaian. Petugas juga menyita barang bukti 800 liter cairan disinfektan palsu. Nilai proyek pengadaan cairan disinfektan ini mencapai 450 juta rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pembatasan itu kami sudah melakukan itu. Ini mau di Bapak Sekda. Meningkatnya kasus COVID-19 di Merauke menjadi perhatian serius. Satgas COVID-19 mengumpulkan seluruh pimpinan satuan kerja di Merauke untuk membahas langkah antisipasi menekan jumlah kasus COVID-19. Saat ini terjadi lonjakan kasus yang signifikan, sehingga Satgas berencana akan melakukan lockdown di Merauke agar penyebaran COVID-19 tidak menggila. Jumlah kasus COVID-19 di Merauke dalam sehari bertambah sebanyak 54 kasus, sehingga total pasien yang positif per 24 Juni berjumlah 111 orang. Angka ini cukup mengkhawatirkan, mengingat statistik sebelumnya cenderung menurun. Iya, nanti akan keluar peraturan bupati terkait dengan pengetatan kembali ruang-ruang makan, kemudian tempat-tempat usaha lain seperti itu. Jadi akan secara mendetail tingkat di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, tempat ibadah, sekolah, pendidikan dan sebagainya. Nanti ada ketentuan. Ada Rencana akan lockdown juga, dokter? Rencananya begitu. Rencananya kapan tuh, dok, lockdown? Artinya kita sudah sepakati, tinggal keputusan pimpinan. Dalam minggu ini kira-kira, dok, ya? Iya. Selain lockdown, Bupati menyarankan pembatasan kegiatan ekonomi agar roda perekonomian tidak terdampak. Jumlah kasus COVID-19 di Merauke awal Juni lalu sebenarnya hanya tersisa 2 kasus. Namun saat pemudik kembali, kasus COVID-19 langsung melonjak tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Nanti tanggal 26 akan ada vaksinasi massal. Vaksin memang tidak bisa mencegah kita terpapar COVID-19. Namun, vaksin sudah teruji meminimalisir gejala jika terpapar. Kurangnya pemahaman warga tentang vaksin membuat polisi mendatangi kawasan ramai, seperti terminal di Jalan TMP Merauke. Polisi menghimbau warga menghadiri vaksinasi massal pada Sabtu besok. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-75 tanggal 1 Juli nanti. Polres Merauke mempersiapkan untuk vaksin massal ke seluruh masyarakat, lapisan masyarakat Merauke untuk berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan hari Sabtu nanti. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 8 itu ada 3 tempat. Yang pertama di Polres Merauke, yang kedua di Kodim 1707 Merauke, dan yang ketiga di Polres Merauke Jalan Trikora. Masyarakat ini bisa menyadari karena anjuran pemerintah sudah menganjurkan setiap individu ataupun masyarakat yang sudah bisa divaksin akan divaksin. Terlebih saat sekarang ini di Kabupaten Merauke sudah drastis naik ataupun meningkat yang terpapar COVID-19 sampai detik sekarang ini secara keseluruhan sudah mencapai angka 111. Masih dalam kategori zona merah, Pak, ya? Masa kita bisa katakan kategori zona merah. Data Satgas COVID-19 Merauke menunjukkan per 24 Juni, pasien positif COVID-19 berjumlah 111 orang. Warga diminta tak bepergian dan menghindari kerumunan, serta selalu memakai masker. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Meningkatnya kasus COVID-19 di Merauke membuat Kapolres membatasi pergerakan anak buahnya. Selama 2 pekan, polisi tidak bisa mengajukan izin. Wakapolres Merauke Kompol Leonardo Yoga meminta seluruh polisi menunda keberangkatan baik menggunakan kapal maupun pesawat. Kami tidak memperbolehkan anggota melaksanakan izin karena penanganan COVID ini kita harus laksanakan dengan tenaga ekstra ya. Kita tidak mau bermain-main dengan memberikan izin kepada anggota, terlebih izin-izin yang mungkin bisa ditunda seperti mengantar anak dan sebagainya ya. Itu semata-mata untuk tidak mengurangi kekuatan kita dalam hal penanganan COVID itu saja. Itu sampai berapa lama Pak Waka untuk tidak ada izin seperti itu untuk anggota? Ya, kita belum bisa pastikan ya. Yang jelas fokus penanganan COVID berarti setelah COVID bisa dikendalikan kita akan berikan izin lagi. Nah, ada masalah. Selain itu apa Pak Waka yang akan diambil kebijakan oleh Polres Merauke untuk mengantisipasi lonjakan COVID ini di Merauke? Kita siap bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait, Pemda, TNI, dan seluruh lapisan masyarakat untuk kita bersama-sama ya, kita menurunkan angka penyebaran COVID yang memang naiknya sangat signifikan. Ya, sesuai tupoksi, ya, kita akan lakukan kegiatan baik itu nanti mulai dari preventif, preemptif maupun represif. Langsung dipakai. Polisi juga gencar memberikan himbauan dan membagikan masker pada warga yang berada di keramaian, seperti pasar, terminal, dan pusat perbelanjaan. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gelar Adi Makayasa merupakan penghargaan kepada lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan kepolisian, seperti Akpol dan Akmil. Penerima penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang mampu menunjukkan prestasi terbaik di 3 aspek, yaitu akademis, jasmani, dan kepribadian. Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-66 yang menerima gelar Adi Makayasa ini adalah Serma Tutar Always Giving Hamonangan Tiris. Always adalah seorang anak juru parkir di kota Jayapura. Taruna kelahiran Jayapura 15 Maret 1999 ini terlahir dari pasangan keluarga sederhana, yakni Alex Tiris yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir dan Dermawati Panjaitan sebagai ibu rumah tangga. Keluarga sederhana ini juga sudah mengentaskan anak pertama, yakni Letda Maraldrey Benhur Tiris, adalah taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-63 tahun 2018. Tinggal di pinggir tebing di rumah sederhana sebesar 4x6 di Jalan Polima, Kota Jayapura, kedua orang tua Always dan 2 adiknya berada. Dermawati Panjaitan terkejut karena anaknya bisa meraih predikat lulusan terbaik. Ada apa? Dia tertawa, dia tersenyum. Iya. Mama, saya dapat Adi Makayasa. Saya tidak bisa lagi menahan air mata saya. Saya sedih, saya bahagia sekali, saya terharu Tuhan. Saya tidak menyangka, saya tidak menduga. Lewat anak ini, Tuhan rubah semua. Saya menangis, dia pun menangis di handphone. Mama sehat ya, itu sehat. Saya bukan cuma sehat lagi, saya hanya ingin mau peluk kau. Mau ketemu kau, mau lihat kau, bagaimana ini anak saya. Begitu. Dan dia bilang panggil bapaknya, saya panggil semua mereka. Mari kita berdoa. Kakak sudah lulus, dia meraih Adi Makayasa. Terus dia bilang, tapi mama, jangan kasih tahu orang dulu, cukup bapak mama dengan adik saja yang tahu dulu. Baru kami bisa katakan saya sudah mendapat bisa meraih Adi Makayasa. Itulah bukan karena kekuatan, bukan karena uang, tetapi
Satu adalah sikap dari anak yang punya keinginan harus maju. Sementara Alex Tiris yang berprofesi sebagai juru parkir itu tampak menangis dan berharap anaknya bisa melanjutkan pendidikan dan bertugas dengan baik. Cita-cita mereka dan harapan saya ke depan mereka bisa menjadi prajurit-prajurit yang selalu menjalankan tugas yang baik, dengan harapan mereka taat kepada peraturan, taat kepada peraturan bangsa dan negara itu. Mereka ke depannya lebih baik lagi. Itulah harapan saya kepada mereka, dan saya selalu bimbing supaya jangan nekak-neko, taat saja, setia untuk menjalankan tugas-tugas yang diembankan oleh bangsa dan negara kepada anak-anak, dan mereka bisa terus menjalankan sampai selesai. Mereka bisa lihat bahwa bukan saja orang yang mampu dan tidak tepat, orang-orang seperti kami yang pekerjaannya semua seorang juru parkir dan lain sebagainya bisa. Doa orang tua dan semangat belajar always lah yang membawa dirinya bisa meraih lulusan terbaik di Akademi Angkatan Laut Surabaya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua semakin dekat. Guna menyukseskan pesta olahraga terbesar yang akan digelar pada 2 hingga 15 Oktober mendatang, PLN tengah merampungkan jaringan listrik untuk 28 venue PON di 2 klaster yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. PLN telah menyiagakan sebanyak 300 personel untuk memperbaiki dan membenahi listrik di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Saat ini proses perampungan sudah mencapai 90%, tinggal tahap akhir yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Menjelang PON nanti kita sudah rampungkan sekitar 90%. Jadi sudah sekitar 90%, tinggal finishing yang masih ada yang sisa. Kita selesaikan sebelum bulan September, supaya dipastikan dari sisi PLN untuk penyediaan listrik di PLN tidak ada masalah, khususnya di Kota dan Kabupaten Jayapura. Selain dari daya listrik dari PLN sendiri, itu pun dari sisi backup kami dari genset, trafo unit, mobil kabel bergerak, semua itu kita sudah siapkan, termasuk UPS. Kita sudah siapkan di titik-titik venue utama seperti di Stadion Lukas NMB, di Kampung Harapan itu, bahkan termasuk tempat-tempat venue-venue utama yang nanti akan dilakukan itu. Itu yang menjadi titik fokus kami dari PLN. Begitupun nanti petugas-petugas kami yang kami siagakan. Nanti pun setelah ini kami datangkan orang dari teman-teman kami dari unit lain yang tidak ada kegiatan PON. PLN juga menjamin suplai daya dari pembangkit listrik di masing-masing lokasi venue tidak terganggu. Diperkirakan total daya yang dibutuhkan untuk mengaliri listrik di seluruh venue pertandingan PON mencapai 16,21 MW. Diketahui venue PON 20 di Papua tersebar di 4 klaster penyelenggara, yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, dan Mimika. Pesta olahraga tersebut akan memperlombakan 37 cabang olahraga serta diikuti oleh 6.496 atlet. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kejuaraan daerah balap motor yang rencananya akan digelar pada pekan depan ditunda karena melonjaknya jumlah kasus COVID-19 di Merauke. Kejuaraan balap motor digelar dalam rangka mencari pebalap dan menyemarakan PON Oktober mendatang. Meningkatnya angka penyebaran COVID secara signifikan di Kabupaten Merauke, maka kami memutuskan untuk menunda pelaksanaan Gestrek yang sedianya akan dilaksanakan 3 sampai 4 Juli.
akan kita tunda dan ya kita belum tahu akan dilaksanakan kapan. Yang jelas kita harus memprioritaskan untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke. Dari Ikatan Motor Indonesia Korwil Merauke dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolres dan Pak Wakapolres, menyangkut dengan event Bayangkara SMJ Cup Open Championship 2021 motocross dan grass track, maka kita lakukan pemunduran waktu pelaksanaan dengan melihat situasi kondisi saat ini di mana tingkat konfirmasi masyarakat yang terkena COVID-19 cukup pesat meningkat, dan tentu salah satu bagian untuk memutus mata rantai adalah dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Penundaan kejuaraan lomba hingga batas waktu yang tak ditentukan mengingat lonjakan kasus COVID-19 di Merauke sangat tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.